Kamu sudah mencari dia selama 6 tahun. Karena dia, kamu bahkan tidak menikah. Aku masih ingin punya cucu, ingat tidak? Jengke ya, Ethan. Jika kamu tidak segera menikah, aku selesai denganmu. Aku akan mengusir. Ayah, sudah kukatakan jelas. Aku tidak akan menikah sampai kutemukan Nora. Kau. Ayah. Ayah. Ada apa? Ayah, Kevin. Ambil mobil. Ke rumah sakit. Baik, Pak. Ibu, aku masak mie untukmu. Makanlah dulu sebelum tidur lagi. Ibu pasti terlalu lelah. Aku tidak boleh merepotkan ibu. Aku harus mencari uang sendiri, agar ibu tidak perlu bekerja keras. Kau harus bayar sewa. Kau sudah terlambat. Di mana ibumu? Ibu sedang tidur. Saat dia bangun, dia masih harus kerja. Bolehkah aku pakai kotak kardus untuk menutupi uang sewa? Kenapa aku sial sekali? Kenapa harus bertemu kalian? Ibumu tidak punya uang, jadi dia mengirimmu dengan barang rongsokan ini untuk menipuku. Jam berapa ini? Ibumu masih tidur? Aku harus lihat sendiri. Apakah dia benar tidur, atau hanya menghindari bayar sewa? Dia pikir kau bisa hadapi aku. Hei, apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin suap. Dasar anak. Kau mau pura-pura kecelakaan untuk memeras aku? Aku tidak memeras, aku hanya terjatuh sendiri. Pak, ibu saya sudah bekerja keras mencari uang. Dia sangat lelah. Tolong, jangan ganggu istirahat ya. Aku menghabiskan sebulan mengumpulkan ini, mengumpulkan semua ini. Tolong, bisakah berikan beberapa hari lagi, ya? Makan ini untuk makan siang? Ya. Nora ini, ibu macam apa dia? Anak ini di usia pertumbuhan pesat dan dia tidak memberimu daging? Bukan, tidak seperti itu. Bukan dia tidak mau membelikan, hanya saja tidak suka makan daging. Daging terlalu mahal. Mahal berapa sih daging? Ini sisa makananku, mau kubuang ke babi. Ambil saja. Kalau tidak, kubuang. Banyak daging. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tidak berguna. Hanya sisa makanan. Jangan terlalu senang. Sampah di dekat pintu itu. Aku ambil. Ini cukup untuk sewa 2 hari. TAPI. Setelah 2 hari, kau harus membayar sisanya. Untuk sewa kepadaku. Dasar pria tua tak berguna. Kau kesuruh manaji sewa. Malah kembali dengan sekantong sampah, dan juga. Di mana belanjaan yang keminta kau beli? Kemana perginya? Jangan bilang, kau berikan pada 2 orang itu ya? Gadis ini tak punya ayah. Dia dan ibunya saling bergantung untuk hidup. Terakhir kali aku bertemu Nora di rumah sakit. Dokter berkata, dia menderita penyakit mematikan. Dia membeli obat. Ku tebak anak ini bahkan tidak tahu kondisi ibunya. Di tengah hari, dia hanya makan semangkuk mie polos dengan air panas, bahkan tanpa sedikit pun daging. Kau tahu, kita berdua orang tua, bagaimana bisa kita tahan melihat pemandangan seperti ini? Dia sakit parah tapi tak mampu. Perawatan medis. Jika suatu hari Nora, gadis itu akan kehilangan satu-satunya keluarga. Tepat sekali. Terakhir kali kita pulang, bukankah kita membawa banyak telur liar? Bawakan sedikit untuknya, untuk membantu anak itu. Baiklah. Bu, Pak Kos, membawakan kita daging hari ini. Tolong makan agar kuatlah. Bu, dagingnya harum sekali. Tolong cicipi sedikit. Bu. Cepat, cepat. Bu, ibu membuatku takut. Suhu badannya tidak normal. Dia muntah darah banyak sekali.
tolong, selamatkan ibu. Cepat, kita harus cepat membawanya ke RS. Baiklah, cepat. Chloe, ke rumah sakit. Cepat. Ibu, kamu harus bertahan. Ibu, tolong jangan sampai terjadi apa-apa pada... Jangan khawatir, kami akan segera sampai. Cepat. Baiklah. Ayah, bagaimana perasaanmu? Kau akan membuatku mati suatu hari. Kau bisa habiskan hidup dengan foto itu saja. Boleh kubuka mataku sekarang? Ya. Apakah ini? Tanda cinta? Ini tidak akan mahal, kan? Tidak mahal. $200. Biar kupakaikan untukmu. $400 tidak mahal, itu cukup untuk setengah tahun biaya hidupku. Jangan beli barang semahal. Ini lagi, kedengar aku? Ya, Bu. Kimari. Setelah kita lulus, kita akan menikah. Akankah kau mencintaiku selamanya? Aku bersampa. Aku akan mencintaimu seumur hidup. Kau mencarinya selama bertahun-tahun ini. Siapa tahu, mungkin dia mengalami kecelakaan atau mungkin dia sudah menikah dan punya anak lain. Jangan biarkan garis keluarga kita punah. Aku tidak bilang harus cucu laki-laki, bahkan cucu perempuan. Juga tidak apa. Ada apa? Sebuah kendaraan roda 3 memotong jalan kami. Cepat. Ibu, Anak itu sangat mirip kau. Waktu kecil, Serka, dengar doaku, kirim cucu perempuan, Kevin, si Pat, bawa anak itu ke sini. Bayar kulihat. Ayah. M'enculik anak orang. Itu ilegal. Jawab jujur padaku, apakah kamu yakin selama ini, kamu bahkan tidak pernah bersama seorang wanita pun? Lupakan soal wanita. Bahkan tidak ada seekor lalat betina di dekat. Bahkan jika dia dibentuk persis seperti aku, dia tidak mungkin anak. Baiklah, ayah, ayo pergi ke rumah sakit dulu. Nora, kamu di mana? Mengapa aku mencari selama 6 tahun? Dan belum juga menemukan jejakmu sedikit pun? Bukankah itu yang selalu diberita Ketua Gu dari Tagu Group? Hillier, keluarga Gu terkaya di kota Riverton. Jika kita menunda perawatan ketua, kita tidak bisa bayar meski nyawa taruhannya. Cepat, ayo pergi. ibu, tolong, kau harus segera sembuh, ibu. Ada yang pergi, bayar tagihan rumah sakit. Tagihan rumah sakit? Dokter, apakah ini cukup? Ini jelas tidak cukup. Pasien demam tinggi sekarang. Biaya rumah sakit saja. Setidaknya $200. Garis Castle, di mana ayahmu? Chloe tidak punya ayah. Apa yang harus kulakukan? Dokter, bisakah kau tolong selamatkan ibuku dulu? Chloe berjanji akan membayarmu kembali. Chloe, jangan menangis. Aku punya uang. Istriku yang akan membayarnya. Aku akan segera membayarnya. Hasil lab sudah keluar. Kondisi pasien kritis sekarang. Dia butuh operasi secepatnya. Biaya awal untuk operasi $15.000. APA. $15.000?
Dokter, bisakah ini menutupi biaya medis? Bukankah ini dari Haris, kalung legendaris itu? Heart of Eternity? Tidak tunggu. Heart of Eternity senilai 3 juta dolar. Anak ini bahkan tidak mampu biaya medis. Bagaimana dia bisa punya barang mahal dari Haris? Gadis Castle. Meski kalung ini terbuat dari platinum, hanya bisa ditukar paling beberapa ribu dolar. Dibandingkan biaya operasi ibumu, jauh dari cukup. Tapi ini sudah milik Chloe yang paling berharga. Dokter, bisakah kau tolong selamatkan ibuku dulu? Chloe memohon padamu. Ibu adalah anggota keluarga terakhir. Chloe tidak bisa kehilangan ibu. Aku pasti akan mencari cara untuk mendapatkan uangnya. Berapa yang kamu punya? Aku baru saja membayar uang sekolah anak itu, dan ini semua yang tersisa. Ini masalah hidup dan mati. Ayo bayar tagihan Nora, rumah sakit dulu. Untuk biaya hidup, aku akan minta bos uang muka besok. Dokter, kami tetangga anak ini. Anak ini tidak punya ayah. Dan bergantung pada ibunya. Bisakah Anda menerima pasien dan merawatnya? Setidaknya turunkan demamnya. Baiklah, biar dulu. Kami akan turunkan demamnya. Namun melihat kondisinya, meski demamnya turun, dia hanya bertahan sampai besok. Jika Anda belum cukup uang. CEO Grupku, Telemengwasai Seluruh, Industri Tenaga Surya Selatan, harga saham grupnya tembus triliun. Apakah kalung ini milik ibumu? Lalu orang di kalung ini bisa jadi ayahmu. Kamu bisa coba cari dia dulu, tapi harus cepat. Kondisi ibumu sangat serius sekarang. Tapi kalau aku cari ayah, bagaimana dengan ibu? Ibumu di rumah sakit. Kami akan menjaganya baik. Hal terpenting untukmu sekarang adalah menemukan ayahmu dan membayar biaya operasi. Jika operasi tak dijadwalkan besok, ibumu akan meninggal. Ibu harus segera sembuh. Cepat. Aku pasti akan segera menemukan ayah. Saat Chloe dewasa, dia pasti akan membalasmu. Anak baik. Pak, apa kau lihat ayahku? Tidak. Nyonya, apa kau lihat ayahku? Pak, apa kau lihat ayahku? Pak, apa kau lihat ayahku? Tidak. Pak, apa kau lihat ayah? Pergi sana. Dari mana orang gila ini? Ayah, di mana? Apa? Gadis Castle. Gadis Castle, Ada APA? Ibu Chloe sakit. Chloe tidak punya uang. Chloe hanya bisa cari ayah untuk uang pengobatan ibu. Siapa nama ayahmu? Chloe tidak tahu siapa nama ayahnya. Pria macam apa dia? Sangat tidak bertanggung jawab. Dia punya anak lalu meninggalkannya, bahkan tanpa nama. Tapi Chloe punya foto ayah. Kakek, apa kau lihat ayah? Pakku, Gilleron and Pemeriksen. Anda bisa masuk sekarang. Anak ini mirip Ethan. Tapi ayahnya, pria tak bertanggung jawab. Bagaimana bisa dia anak Ethan? Aku benar-benar sudah tua, terlalu banyak berpikir. Jika aku melihatnya, aku takkan mengenalinya. Gadis Castle, jika kau cari ayahmu, kau bisa ke kantor polisi. Tanya polisi. Mereka pasti menemukan ayahmu secepatnya. Kekek, aku harus periksa kesehatan. Benarkah? Chloe akan langsung ke polisi. Terima kasih, kakek. Saya harap kakek sehat dalam pemeriksaan. Gadis ini terlalu dewasa. Seandainya dia cucuku. Selamat tinggal, kakek.
Permisi, Pak. Permisi. Bapak itu mirip sekali dengan orang di foto. Mungkinkah dia ayahku? Ayah. Ayah. Ayah, jika ibu tak segera operasi, dia akan meninggal. Jalancan. Ayah. 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 Apakah informasinya akurat? Sudah dikonfirmasi. Nora kini tinggal di asrama Westwood kami. Jalan lebih cepat. Sampai dalam 15 menit. Jika tidak, pergilah ke HR sendiri. Tuan Gu, ini perjalanan 12 mil. Ada masalah? Tidak masalah. Apa sebenarnya Yang Anjankolia? Baiklah, buka matamu dan kau akan melihat. Ini. Hampir ulang tahunmu, dan aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Jadi kau bekerja siang malam, sampai terluka, hanya untuk memberiku jam? Kau tak suka? Kalau tak suka, akan kuambil lagi. Kau memberikannya pada sekarang milikku. Kenapa mau diambil lagi? Biar que qu'attaquant ses yeux as-tu? Jangan kirimi aku barang-barang seperti ini lagi. As-tu tac qu'écurangan à papin? Ko a diater bécu? Kau wanita isen. Dan tacan cubiarcan commanderita. Nora. Kali ini, aku harus menemukan. Ibu, kurasa aku menemukan ayah, tapi aku tak berguna. Aku tak bisa menangkapnya. Chloe. Chloe, orang-orang dari departemen kami mendengar situasimu. Dan Samuel orang ikut menyembang. Terima kasih, dokter. Chloe, maksudku adalah, apakah kau mau perawatan ibumu? Kau bisa ambil uang ini dulu, sampai aplikasimu untuk rumah anak disetujui. Dokter, aku tak bisa menyerah pada ibu. Aku hanya punya ibu. Aku tak bisa menyerah padanya. Tapi kau tak bisa bayar biaya operasi besok. Ibumu akan dalam bahaya. Uang ini, dibanding biaya operasi ibumu, jauh dari cukup. Aku baru saja melihat ayah. Aku pasti akan mencari dia secepatnya. Kau melihat ayah? Tapi aku tak berguna. Aku tak bisa menangkapnya. Di mana kau melihat ayah? Tepat di pintu masuk RS. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke ruang pengawasan sekarang. Dia ayah. Bukankah itu Tuan Gu, pemegang saham utama RS kita dari Teguh Group? Chloe, tunggu sebentar. Aku akan menghubunginya untukmu. Tuan Gu, pintunya terbuka. Ruangan ini masih begini. Mungkinkah dia sudah pindah? Ini Nora, temukan dia. Sekalipun kita balik kota Riverton. Terbalik. Car il y a un tutu. Halo, Asisten Kevin. Tadi, seorang gadis kecil bilang, dia putri Tuan Gu. APA. Putri Tuan. Tuan Gu, rumah sakit menelepon dan berkata, ada seorang gadis kecil mengaku sebagai putri. Jika otakmu tak terpakai, sumbangkan saja pada yang butuh. Kapan kau pernah melihat seorang wanita di sisiku? Apa aku punya anak dari udara? Jika otakmu tak terpakai, sumbangkan saja pada yang butuh. Kapan kau pernah melihat Tuan Gu bersama wanita di sisi? Apa dia punya anak dari udara? Chloe, kau pasti salah. Tuan Gu bilang, dia tidak punya anak perempuan. Pria itu bukan ayah. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku harus cari cara selamatkan ibu. Tolong beri saya uang. Terima kasih, Nona. Terima kasih. Itu gadis itu. 50, 100. Tak cukup, masih jauh dari cukup. Jika aku tak bisa kumpulkan 15.000 besok, ibu akan mati. Apa yang harus kulakukan? Kemana aku bisa mencari 15.000 dolar? Vivian, Ada apa, Paman Arthur? pergi beri gadis itu uang.
Paman Arthur, gadis ini benar-benar sangat mirip Ethan. Sayang sekali. Dia bukan putri Ethan. Ibunya sakit. Ayahnya bajingan. Dia tinggalkan ibu dan anak itu. Pergilah bantu dia. Nona, apakah ini benar untukku? Ya, bukankah ibumu sakit? Ambillah uang ini dan obati ibumu. Terima kasih, Nona. Aku pasti akan mengingat kebaikan saat aku dewasa. Aku akan bekerja keras dan mencari uang untuk membayarmu. Anak ini sangat pengertian dan sangat menggemaskan. Jika anak ini cucuku, betapa indahnya itu. Quechua, Tuan Gu sudah menunggu Anda di sana. Ayo pergi. Jadi itu kakek yang membantuku. Kakek, kau jatuhkan cincin. Ayah. Buka pintunya. Cepat, buka pintunya. Ada apa, Paman Arthur? Apa kau tidak dengar? Gadis kecil barusan itu memanggil Ethan ayah. Bukan, Paman Arthur. Apakah salah dengar? Master Hill, aku yakin tidak salah dengar. Buka pintunya, cepat. Aku ingin tanya gadis kecil itu. Hey, Paman Arthur. Dokter baru saja bilang, jantungmu tidak boleh teradu, dan emosimu jangan bergejolak. Ayah, aku sudah bilang, aku belum punya seorang anak di luar. Lagipula. Aku sudah menemukan informasi soal Nora. Setelah kutemukan Nora, akan langsung kukawini dia. Kau serius? Maka tahun depan, kau harus berjanji agar aku bisa menggendong cucu gemuk. Akan kucoba. Tunggu dulu. Begitu pria berusia 25, dia sudah seperti berumur 60. Usiamu sudah 35 dan masih perawan. Bagaimana jika nanti kau tak bisa tampil? Vivian. Segera katakan pada pengurus rumah bahwa mulai hari ini dia harus membuatkan Ethan 10 tiram setiap kali makan dan 10 tiram pegunungan rock, bukan 20. Tidak, aku harus mengembalikan cincin pada kakek. Apa yang lucu? Oh, cincin ibu jariku. Highland kemana? Mengkingka, jatuh begitu saja di rumah sakit, aku akan kembali memeriksanya. Ini adalah peninggalan ibu Ethan yang diberikan pada... Tidak, aku harus sendiri mengambilnya kembali. Ashley, ayah. Jangan khawatir. Kakimu belum... Vivian dan aku akan mencarinya. Oh, kamu ini, pamanku Arthur kasihan padamu dan memberimu uang sia-sia jalan. Tapi kau sebagai balasannya, mencuri darinya. Bukan, Nona, aku tidak mencuri apapun. Masih menyangkalnya? Lalu bagaimana cincin paman Arthurku? Ada di tanganmu? Aku melihat kakek menjatuhkannya dan akan mengembalikannya. Sekarang aku di sini, kau pasti bilang ingin mengembalikannya. Jika aku datang sedikit terlambat, pasti sudah kau jual. Bukan, Nona, ibuku mengajariku sejak kecil untuk tidak mengambil barang orang lain tanpa izin. Konon, orang yang menyedihkan, selalu punya celah. Kau tak punya ayah sejak kecil, jadi kau terpaksa mencuri receh untuk menyambung hidup, kan? Aku punya ayah, aku tidak mencuri apapun. Justru karena kau tak punya ayah dan tak ada yang mengajari moralmu bejat sejak kecil. Hari ini aku akan mendisiplinmu menggantikan ayah. Vivian. Abayant Colacucan. Ethan, baru saja, Paman Arthur, melihat gadis malang itu dan menyuruhku memberinya uang. Tapi dia, tangannya licin, dan mencuri cincin jempol Paman Arthur. Dia hendak menjualnya. Saat aku menangkapnya, anak ini tak punya ayah untuk mengajarinya sopan santun. Aku tadinya akan memberinya pelajaran, dan membantunya berubah. Ada cara benar dan salah mengajari seseorang. Dia masih anak-anak. Kau pria yang mirip, persis seperti ayah. Mengapa anak ini terlihat sangat mirip denganku? Dan mata itu sangat mirip mata Nora. Mungkinkah? Tuan, apakah Anda ayahku? Dia terlihat persis seperti kondisi ibuku kritis. Jika aku tak bisa menemukan ayah untuk biaya operasi,
Dia akan. Dasar anak nakal, tanganmu licin, dan itu sudah cukup buruk. Tapi kau berani bilang sepupu mirip ayahmu. Kau tak bermaksud bilang ayahmu itu sepupuku kan? Bukan, Chloe tidak bohong. Dia benar-benar sangat mirip ayah. Chloe hanya ingin menemukan ayahnya. Sekalipun sepupuku punya anak perempuan, dia akan menjadi kesayangan dan pewaris terhormat. Kilyargagu, dia takkan jadi pertengan license. Sepertimu. Bukan, Chloe sungguh tidak bohong. Dia benar-benar sangat mirip ayah. Kau. Cukup. Anak kecil, apa kau punya foto ayahmu? Bagaimana kau punya jantung keabadian? Anak ini berpakaian camping camping. Bagaimana mungkin dia punya jantung keabadian asli? Dia bahkan mencoba menipu kita senilai $2.000. Jantung keabadian ini seharga $3 juta. Punyanya pasti palsu. Siapa yang memberimu kalung ini? Ibu memberikannya pada. Ada foto ibu dan ayah di dalamnya. Nora? Apakah itu kau, Nora? Ethan, sudah kubilang, ini barang palsu. Gadis ini benar-benar pembohong. Orang di foto itu wajahnya saja tidak jelas, dan dia bilang mirip kau. Hari ini kau harus ikut aku ke kantor polisi. Chloe bukan pembohong. Chloe tidak berbohong. Cukup. Kembalikan saja cincin jempolnya. TAPI. Karena Ethan bilang lupakan saja, aku biarkan kau kali ini. Uang ini diberikan karena kami kasihan pada, tapi kau ternyata pembohong. Kembalikan uangnya, nanti kami takkan kejar ini. Ini uang tabungan ibu. Kau masih bohong? Jika uang tak kembali hari ini, akan kukirim kau ke polisi. Mbak, tolong. Ibu sakit keras. Jika Chloe tak cukup dana operasi, ibu bisa Sudahlah, hanya $2.000. Ethan, gadis kecil ini masih kecil, tapi sudah menepedaan menjelabui. Jika tak kita tangani, bagaimana dia nanti dewasa? Tidak campur tangan, justru akan merugikannya. Kau tentukan. Kembalikan dulu cincin jempol itu. Mbak, ibu sangat butuh uang. Ku mohon, jangan ambil. Ibu, Chloe tak ketemu ayah. Dan aku tak bisa cari uangnya. Chloe tak boleh kehilangan. Kenapa tangisannya sangat mirip Nora? Nak. Siapa nama ibumu? Nama ibuku Nora. Nora. Di mana ibumu? Antar aku padanya cepat. Ethan, sudah kubilang, gadis ini pembohong. Diam. Bagaimana jika aku hamil? Ya sudah. Bagaimana jika bayi laki-laki? Kita lindungi kau berdua. Bagaimana jika bayi perempuan? Aku lindungi kalian berdua. Jika kau berani menipu, Tau mengkhianatiku, anak itu akan kubawa dan pergi. Kau takkan pernah menemukan kami seumur hidupmu. Nora. Apakah ini anak kita? Hanya karena aku kecelakaan dan koma setengah tahun, kau pikir aku mengkhianatimu? Selama ini, kau tak biarkan aku menemukan. Pasti akan kulalui sisa hidup menebusnya untuk kalian berdua. Cepat, antar aku ke ibumu. Nora. Nora. Ethan, ada begitu banyak orang di dunia ini. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Dia adalah ibunya, dia hanya pembohong. Ibunya bahkan tidak bernama Nora. Menurut saya, ibunya bahkan tidak sakit. Dia hanya menggunakan cara ini demi simpat dan menipu uang. Chloe tidak berbohong. Ibuku baru saja di sini. Bukankah kau bilang, ibumu koma? Bisakah seseorang koma keluar sendiri? Chloe. Apakah ibumu benar-benar Sakit? Benar, Chloe tidak berbohong. Lalu di mana ibumu? Bukankah kau bilang dia di sini? Bagaimana aku sudah mencari di mana-mana tapi dia tak ada? Kau tidak tahu? Menurutku kau hanya kehabisan kebohongan dan sebentar lagi pura-pura bodoh, kan? Bukan, ibuku baru saja di sini. Kemana dia pergi? Nora. As-tu tes petits Jean-J? Kita segera lulus. Aku akan melamarmu sekarang.
Ethan, kau baik-baik saja? Mingir. Tuan, ada apa? Enyahlah dari jalanku. Jika bukan karena mengarang nama itu, bagaimana sepupuku bisa kesal? Ethan, orang yang kau carry bertahun-tahun ini, bagaimana mungkin dia? Secara kebetulan, ibu pembohong kecil ini, Aku benar-benar terlalu banyak berpikir. Ethan, Nora. Tepatnya di mana kau? Nonageu, apa yang terjadi di sini? Mari kita bicara di luar, dan kamu keluar bersamaku. Ibu, Gadis ini, untuk mencari simpat, mencuri $2.000 dari kami. Dia bahkan mencuri sesuatu dari ketua Gu Group. Ada apa dengan rumah sakitmu? Kau biarkan siapa saja masuk. Nonageu, ibu anak ini sangat sakit. Dia baru saja terserang mendadak dan dibawa perawat untuk diperiksa. Bahkan jika ibunya sakit, faktanya dia mencuri sesuatu. Since an ITU Bernalija Tondola, orang seperti dia, kenapa mereka masih di rumah sakit? dokter, saya tidak mencuri barangnya. Tolong, jangan usir ibu dan keluar, bisa? Chloe, keluarga Nonagu adalah pemegang saham rumah sakit ini. Memohon padaku takkan membantu. Maaf, Vivian, ini semua salah. Tolong jangan usir ibuku pergi. Bisa? Dia benar-benar sakit. Jika dia meninggalkan tempat, dia akan Sekarang kau memohon belas kasihan? Sudah terlambat. Kenapa kalian masih berdiri di situ? Usir mereka sekarang. Jika kau tidak mengusir mereka hari ini, aku akan kembali dan memberitahu Paman Arthur. Untuk memotong semua dukungan untuk rumah sakit Nonageu. Tapi kondisi ibunya sangat serius. Jika kita mengusir mereka, Killier, pasien itu mungkin tidak akan bertahan sampai hari ini. Dia mencuri dari Paman Arthur dan membuat Ethan sakit kepala hebat. Mengusir mereka sudah bersikap lunak pada mereka. Kenapa kalian tidak bertindak? Sepertinya tak satu pun dari kalian ingin bekerja di rumah sakit ini lagi. Begitu, seseorang. Apa perintah Anda, Nona? Singkirkan mereka. Jangan usir ibu. Tolong, aku mohon. Nonagu, tugas dokter adalah menyembuhkan. Ini rumah sakit. Kami adalah dokter. Tugas kami adalah menyelamatkan nyawa. Bahkan jika Anda memecat kami hari ini, Anda tidak bisa menyentuh pasien ini. Baiklah. Sangat baik. Keluarga Gu mendukung Anda. Untuk APA, kenapa kalian tidak bertindak? Pergi. Jangan sentuh ibuku. Nora. 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 Kenapa? Kenapa kau selalu memberiku harapan? Hanya untuk membuatku putus asa? Ethan, kau baik-baik saja? Dokter, cepat, Ethan terserang. Oh tidak, Tuan Gu, ini sakit kepala traumatis akibat cedera otak lama. Dia perlu segera diperiksa. Oh. Lebih cepat. Yang kucintai seumur hidupku akan selalu Nora. 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 Apa benar itu kamu, Nora? Semua ini salahku. Semua ini salahku karena tak segera menemukanmu. Kau menderita begitu banyak karena apapun penyakitmu. Meski harus memakai semua milik keluargaku, aku akan menyembuhkan seseorang. Pergi ke ibu kota. Cari tim medis terbaik dan pastikan Nora sembuh. Nora. Ethan, Tuan Gu. Ethan, kenapa kau masih berdiri di situ? Cepat, kumpulkan para dokter. Kalian, cepat bantu Ethan kembali ke bangsalnya. Nora. Halo, kakakku menemukan Nora. APA, kakakmu menemukan wanita itu? Apakah kakakmu mengenalinya? Tidak, kakakku hanya melihatnya, dan efek sisa cedera kepalanya kambuh lagi.
Isabella, aku tidak bisa bicara sekarang. Kakakku tidak sadarkan diri di dalam. Aku harus pergi memeriksanya. Akhirnya aku berhasil mendapatkan kepercayaan tuanku. Sehingga keluarga kita bersatu dalam pernikahan. Kenapa? Kenapa? Di saat genting seperti ini, wanita itu harus muncul. Tidak. Aku sudah menunggu Ethan bertahun-tahun. Akhirnya aku sampai di hari ini. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan jalan itu merusak rencanaku. Mau kemana, Nona? Ke rumah sakit. Baiklah. Ibu, kau tidak melukai dirimu sendiri. Ini semua salah Chloe. Maafkan aku. Dokter, tangan ibuku bergerak. Bergerak? Dr. Ellis, detak jantungnya sangat cepat. Detak jantung pasien 150. Cepat, kirim dia ke UGD. Ibu, tolong bangun, Ibu. Nah, itu ruang gawat darurat. Anggota keluarga tidak boleh masuk. Chloe, baik-baik ya. Kami akan segera melakukan tindakan darurat pada ibu. Bisakah kau tunggu di luar untuk ibu ya? Dokter, kau harus selamatkan ibu. Baiklah. Ibu harus sembuh. Jangan tinggalkan Chloe sendirian. Dokter, bagaimana keadaan ibu? Ibu Anda baru saja mengalami henti jantung. Ibu, ada apa denganmu? Bangun, jangan buat Chloe takut. Chloe, jangan panik, saya belum selesai. Ibu Anda baru saja mengalami henti jantung, tapi kami sudah berhasil menghidupkannya. Benarkah? Jadi ibu, baik-baik saja sekarang, namun, kondisi ibu Anda sekarang lebih kritis dari sebelumnya. Dia mungkin tidak akan bertahan sampai besok. Setiap jam penundaan meningkatkan risikonya. Kita perlu menjadwalkan operasi sesegera mungkin. Dokter, ini semua uang yang Chloe punya. Tolong, Anda harus menyelamatkan. Chloe berjanji. Chloe pasti akan mencari cara untuk mengumpulkan biaya operasi. Chloe baru saja melihat di ponselnya bahwa kornea dan organ sangat berharga. Bahkan jika Chloe menjual korneanya, dia tetap akan membayarmu kembali. Dokter, tolong. Dokter, tolong. Dokter, tolong. Chloe, jangan begitu. Akan ada jalan. Jangan khawatir. Kami juga akan coba mencari solusi untukmu. Tapi ibu saya tidak bisa menunggu selama itu. Ini semua salahku karena tidak menemukanmu lebih awal. Tidak, tunggu. Bukankah Tuan Gu baru saja bilang dia kenal ibumu dan akan mencari seseorang untuk mengoperasi dia? Menunggu tim ahli tiba sekarang pasti akan terlalu lambat. Tapi kita bisa pergi menemui Tuan. Dia pasti bersedia membantu ibu dengan biaya operasi. Penkan, aku akan membawamu ke Tuan Gu sekarang. Sudahkah kau carry tahu bangsal? Wanita itu berada di... Dasar gadis lancang, jalan lebar begini, kau malah menabrak. Apa kau buta? Maaf, Nyonya, Chloe tidak sengaja. Isabella, kamu di sini. Dia sepertinya putri kakakku dan Nora. APA, mereka punya anak, Nona Vance. Tuan Gu baru saja bilang, dia akan mengobati Nora. Tapi kondisi Nora kritis sekarang. Saya tidak tahu apakah kita bisa masuk dan menemui Tuan Gu sekarang. Ethan baru saja selesai periksa dan butuh istirahat. Dia tidak boleh diganggu sekarang. Dokter, jika kita tak bisa menemui Tuan, apa yang harus kita lakukan? Nona Vance. Karena Tuan Gu dan Nora saling, dan dia jelas menyatakan, dia akan mengobati Nora. Tapi kondisi Nora benar-benar tak bisa menunggu. Bisakah Anda mengatur agar biaya operasinya dibayar dulu? Apapun yang terjadi, dia anak kakakku. Denzel Nora, dia ibu dari anak kakakku. Camarilla. Temani dia dan bayar biaya operasi. Baik, Nona. Chloe, jangan khawatir. Ibumu akan baik-baik saja sekarang. Cepat, berterima kasih pada Nona Vance.
Terima kasih, Nona. Anda orang baik, Nona. Chloe takkan pernah lupa kebaikan Anda. Tunggu sebentar. Apa saya wanita itu? Tidak bisa diatur. Mengapa Anda tidak mau menyelamatkan ibu saya? Apakah Chloe melakukan sesuatu yang salah? Chloe bisa berubah. Tolong, jangan tolak untuk menyelamatkan ibu saya. Oke. Kenapa banyak sekali pertanyaan? Penyakit lama Ethan kambuh. Dia tidak berpikir jernih. Kau dan ibumu keduanya. Kampungan, miskin dan norak. Bagaimana mungkin kau mengenalnya? Bagaimana Tuan Gu bisa salah? Dia baru saja memanggil ibu. Ku bilang dia salah, berarti dia salah. Sekarang pergi. Jika ibuku tidak dioperasi, dia akan meninggal. Dokter, apa yang harus kulakukan? TAPI. Tapi apa tapi? Aku tunangan Ethan Gu. Dan calon nyonya. Dari grup Gu. Apa kata-kataku tidak cukup? Sekarang bawa gadis ini. Dan pergi. Jika kau mengganggu istirahat Ethan, kau takkan bisa tinggal di sini. Rumah sakit ini. Kenapa kau bersikap begini? Kakakku mencari Nora bertahun-tahun. Jika dia tahu apa yang kau lakukan, dia akan marah. Dia takkan tahu. Vivian, kau akan membantuku kan? Bagaimana bisa ku bantu? Dia sudah melihat Nora. Meski kau usir mereka sekarang, dia akan mencari mereka saat dia bangun. Waktu Ethan mabuk itu, aku menginap bersamanya di hotel. Aku sudah hamil anaknya. Vivian, kau sahabatku. Aku tahu, kau menyukai kakakku sudah lama. Jika kau membantuku, aku akan yakinkan orang tuaku untuk menikahkan kakakku denganmu. Setuju? Ethan, kamu baru saja bangun. Dokter bilang kamu tidak boleh bangun. Kamu perlu istirahat total. Minggir. Aku akan mencari Nora. Vivian, dis Mana Nora, qui est Mana Nora Dan Chloé Pergy, Perutku sakit sekali. qui est Mana Nora Dan Chloé Pergy, dis Mana Mereka, Ibu dan anak, Ethan, kamu bicara apa? Nora? Kapan kamu melihat Nora? Tidakkah kamu melihat seseorang di rumah sakit dengan nama yang sama dengannya, lalu tahu itu bukan dia, dan kamu pingsan karena stres? Ethan, Ada APA, kamu baik-baik saja? Sakit kepalamu kembali? Vivian, cepat bantu aku membawa Ethan kembali ke kamarnya. Ethan, cedera kepala lamamu pasti belum benar-benar sembuh. Kamu berhalusinasi. Kamu benar-benar harus istirahat dan berhenti terlalu banyak berpikir. Aku akan membelikanmu sesuatu yang enak. Chloe, Nona Vance Toddy, adalah tunangan Tuan Gu. Dia tidak akan membiarkan kita bertemu Tuan. Kita pasti tidak bisa. Tapi dari reaksi Tuan, dia pasti mengenal ibu. Mungkin sebenarnya tunggu Tuan Gu banggan dan cari cara mendekatinya sendiri. Ulangi itu. Siapa yang kamu ajak dia menemuinya? Bicaralah. Kamu bisu? Bukankah kamu senang memanas-manasi tadi? Nona Vance. Kamu jahat. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu dokter. Memang, bajingan kecil lahir dari orang tak berarti. Kau cari Punya foto ayah? Bagaimana kamu punya jantung keabadian? Nora. Nora, ini benar-benar Camus, Nora. Nak. Siapa nama ibumu? Nama ibu saya Nora. Nora. Mustahil. Acutidac Minquimber Alusinasi. Oran itu pasti Nora. Ethan, jangan terlalu banyak berpikir. Kalau kamu terus begini, tubuhmu mungkin tidak kuat. Oran itu pasti Nora. Dan anak bernama Chloe itu. Dia anakku dan Nora. Ethan, minggir. Nora. Sudah kubilang ini tidak bisa dirahasiakan. Nona Vance. Chloe masih seorang anak. Aku bahkan belum berurusan denganmu yang memprovokasi di balik layar. Tapi kamu menunjukkan dirimu duluan. Baiklah kalau begitu, mari mulai denganmu. APA, Ethan Turan. Chloe, itu bagus sekali.
Tuan Gu sudah bangun. Dia akan turun sebentar lagi. Apa yang masih kau lakukan di sini? Cepatlah dorong wanita jalang itu dan ibunya keluar untukku. Aku takkan membiarkanmu, orang jahat, menyentuh ibuku. Apa kalian semua tidak berguna? Kalian tak bisa urus anak kecil? Cepatlah usir dia untukku. Ibu. Nona Vance, meskipun Anda, Cenengian Tuan Gu, Nora adalah pasien di rumah sakit kami. Anda tidak bisa membawanya pergi. Dia bahkan tidak mampu membayar. Pasien jenis apa dia? Minaingkerlah. Kami para dokter punya tugas. Nora belum boleh pulang. Dia pasien saya. Saya bertanggung jawab atas keselamatannya. Hati seorang penyembuh. Kedengarannya bagus. Tetapi di hadapan uang, itu tidak berarti apa-apa. Saya sarankan Anda menyingkir dari sini dan pergi. $3.000 tak cukup? $10,000. $10,000. $20,000 seharusnya cukup kan? Ada APA dengkiannya membuang uang seperti itu. Kabarnya dia putri Tuan Vance di usia senja. Dia sangat menyayanginya. Jika dia menginginkan bintang di langit, Tuan Vance akan mendapatkannya untuknya. Jika saya dokter itu, saya pasti akan menerima uangnya. Tidak peduli sebesar apa masalahnya. Tidak sepadan menolak uang dan menyinggung Nona Vance. Nona Vance, apapun yang orang lain lakukan. Seorang penyembuh berpegang pada kebajikan. Berapapun uang yang Anda tawarkan, ini masalah hidup dan mati. Saya sungguh tidak bisa meninggalkan Nora. Baiklah, jadi Anda bersikeras campur tangan ya? Kalau baju hari ini saya tunjukkan. Apa yang bisa dan tidak bisa Anda campuri. Anda, bawa dia pergi bersama mereka. Bergerak. Tuan Gu. Perawat itu berkata. Nora baru saja dibawa pergi seseorang. Oleh siapa? Perawat itu berkata dia tidak tahu. Pergi Caridia. Minta semua orang dari keluarga Gu. Cari seluruh kota dan bawa dia kembali padaku. Dasar wanita jahat. Lepaskan aku. Tuan. Pak. Kevin. Apa Camus Dangar ses yeux as-tu? Suara apa? Kedengarannya seperti putriku. Tuan Gu. Anda pasti salah. Mustahil. Bukankah perawat bilang dia baru saja dibawa pergi? Diapastitidac Pergijo. Pergi. Tutup semua lift rumah sakit. Dan semu apin tu kelua. Cari di seluruh rumah sakit. Temukan dia untukku. Apapun yang terjadi. Baik Tuan. Ethan akan menutup rumah sakit. Cepat, gunakan pintu darurat. Keluar lewat basement. Nona, pintu darurat adalah tangga. Kursi roda tidak bisa turun. Tidak bisa turun? Pakai otak. Kamu sudah dewasa. Masa tidak bisa menggendong wanita? Cepat, tutup semua pintu. Siapa di sana? Berhenti. Nona Vance. Keberanian keluarga Gu benar-benar keterlaluan. Mereka berani menghentikanku. Nona Vance. Bukan begitu. Tuan Gu mencari seseorang yang hilang. Jadi dia memerintahkan kami untuk menutup semua pintu rumah sakit. Tutup semuanya. Tidak ada yang boleh keluar. Siapa saja? Aku tunangan Ethan, calon nyonya rumah kalian. Apakah aku siapa saja? Maaf, Nona Vance. Bukan itu maksud saya. Tapi Tuan Gu baru saja memberi perintah. TAPI? Tapi apa? Ethan menyuruhku membeli sesuatu. Ethan selalu punya masalah perut. Jika kamu menunda makannya, bisa tanggung akibatnya? Maaf, Nona Vance. Saya tidak berpikir panjang. Silakan lewat. Sudah menemukan mereka? Tidak, kami tidak menemukan wanita dan anak yang Anda sebut. Tidak mungkin. Semua lantai atas. Rumah sakit sudah saya periksa semua. Tidak ada siapa-siapa. Nora baru saja dibawa. Saya langsung menutup rumah sakit. Samuel Pintakelure. Apa mungkin dia punya sayap dan terbang? Bagaimana dengan mobil? Ada yang keluar? Salah satunya mobil Nona Vance. Dia bilang sedang mengambil makanan untukmu. Karena Anda sakit perut. Dia takut keterlambatan. Jadi kami biarkan dia pergi. Lihat, itu dia. Anticandia. Ya, Pak. Nona,
Harus bagaimana ini kalau tuanku tahu? Kita cemat. Kenapa panik begitu? Kita belum ketahuan, bukan? Jaga mereka tetap aman. Kalau buat owner lagi, kalian yang tanggung jawab. Ethan, kenapa kamu di sini? Biasanya kamu duduk di belakang, kenapa sekarang di kursi depan? Aku dengar kamu pingsan. Jadi buru-buru ke rumah sakit. Kursi belakang penuh dengan barang belanjaan kemarin malam. Semua yang kubeli. Belum sempat membereskannya. Bucapintu, Biarculia. Ethan, apa maksud semua ini? Kamu tidak percaya aku? Jangan-jangan kamu mengira aku sembunyikan orang yang kamu cari? Apa aku bilang begitu? Kenapa gugup sekali? Ada apa terburu-buru? Menghir. Tuan Gu, mereka sudah ditemukan. Di lantai 5, Pentakelur darat. Ke lantai 5. Ethan Gu. Demi jalang itu, kau perlakukan aku begini. Kau akan menyesalinya. Nona, Anda baik-baik saja? Kita pergi ke mana sekarang? Danau Ular. Isabella, pembunuhan melanggar hukum. Daripada mengkhawatirkan orang lain, kau harus khawatirkan dirimu. Setiap tahun, Danau Ular menenggelamkan bukan sereda serang. Tapi puluhan pasti. Karena kau suka ikut campur, maka pergilah bergabung dengan jalang-jalang ini. Dan dikabar bersama mereka. Kau. Jalan. Dengan wajah menggoda itu, kau tidak hanya merayu Ethan, kau bahkan punya anaknya. Aku akan merusak wajahmu itu. Wanita jahat, jangan berani ganggu ibu. Dasar jalang kecil. Wanita jahat, jangan berani sentuh ibu. Jangan pukul dokternya. Nona Vance, jika kau bayarkan kami pergi sekarang, aku bisa bilang pada Chloe bahwa tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, ada kamera di mana-mana. Tak lama lagi, Tuan Gu akan ada di sini. Mendorong kami jatuh. Kau takkan bisa lepas dari tuduhan. Kurasa aku lupa memberitahumu. Kepala polisi di kota Riverton adalah pamanku. Dengan satu kata darinya, semua rekaman pengawasan di kota Riverton bisa dihapus. Setelah kalian semua mati, Ethan nanti, dia tidak akan tahu apa yang kulakukan. Untuk apa kau diam saja? Buang jalan Castle ini. Untukku. Chloe, lari, pergi cari polisi. Dasar wanita sialan. Kau cari masalah. Tuan Gu, Anda di mana? Tolong, datang selamatkan kami. Di mana mereka? Bukankah kau bilang mereka di sini? Mohon maaf, Tuan Gu. Saya juga tidak tahu. Mereka hanya menemukan kursi rodanya. Cari dan segel seluruh kota Riverton. Periksa setiap sudut, tapi temukan mereka untukku. Baik, Tuan. Segera saya beritahu kepala Tunggu. Pergi periksa rekaman pengawasan. Juga, kemana mobil Isabella pergi? Hello, Ethan. Ada APA? Aku membelikanmu. Kamu masih belum percaya? Nanti ku kirim struknya atas barang yang ku beli. Apa yang perlu dibohongi? Jalan. Ethan sudah tahu. Cepat singkirkan mereka. Jangan pukul ibuku. Kalau mau lempar orang, lempar aku. Jangan khawatir. Sekarang ibumu, dan segera giliranmu. Jangan. Dokter bilang ibuku akan meninggal hari ini tanpa operasi. Tolong, jangan sakiti dia. Anak kurang ajar ini. Kalau kita tidak urus dia hari ini, kita tidak akan bisa menyentuh wanita ini hari ini.
Chloe, Mama, kau sudah bangun. Tiger, kau baik-baik saja? Mata kau di mana? Aku berdarah. Kau tanya aku baik-baik saja. Cepat, singkirkan dua orang itu. siapa berani sentuh putriku? Aku akan lawan mereka sampai mati. Mama. Ibu, kau baik-baik saja? Ibu. Chloe, ibu baik-baik saja. Aku tidak akan lama hidup. Tapi Chloe adalah hidup. Jika ada dari kalian berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan melawan sampai mati. Tak satu pun dari kalian akan hidup. Nona, mungkin kita harus berhenti? Lagi pula, wanita ini sudah dalam kondisi kritis. Dokter bilang dia takkan hidup hari ini. Begitu dia meninggal, bagaimana gadis ini sendirian bisa menemukan Tuan Gu? Untuk apa melawan orang gila? Tidak. Apapun yang terjadi, hari ini, aku akan menyingkirkan kedua jalang ini. Untuk apa ku bayar kalian? Hai dua bajingan, kalian tak bisa tangani wanita dan anak. Jika kalian tak bisa melakukannya hari ini, kalian semua ku pecat. Pergi. Isabelle avance. Hello. Baik, Tuan Gu, mereka sudah ditemukan. Mereka dibawa ke pinggiran timur. Perintahkan semua segera ke sana. Jika Nora terluka sedikit saja, seluruh keluarga Funch akan membayar. Kalian berdua pecundang. Pergi. Jangan dorong ibuku. Ibu. Hahaha. Nona, kabar buruk. Sepertinya mobil keluarga Gu. Hello Arga Guyang Mana. Ada lapangan golf di dekat sini. Paman Arthur sering ke sini main golf. Bagaimana mungkin aku lupa itu? Apa yang kita lakukan sekarang? Apa lakukan sekarang? Jangan hanya berdiri di sana menunggu. Ditemukan keluarga Gu kan? Pergi. Ibu? Di mana ibu? Ada apa ini? Menyetir saja tidak becus. Quechua, sepertinya ada kejadian di depan. Ada anak kecil di sana. Itu dia. Pergi periksa. Baik, Pak. Kakek. Oh, kakek. Ibuku jatuh ke sungai. Tolong, bantu aku. Bukankah ini gadis yang kau suruh Nona Vivian memberi uang dan yang mencuri cincinmu di rumah sakit? Dia bilang ibunya sakit dan butuh operasi. Bagaimana sekarang ibunya? Baru saja jatuh ke sungai? Ketua, saya rasa gadis kemungkinan penipu. Setelah mendapat cukup uang di RS, dia di pinggiran kota mau menipu lagi. Haruskah kita panggil polisi? Gadis Castle, $2.000 dapat menopang keluarga biasa selama 2-3 bulan. Aku pernah membantu. Kenapa kau kembali ke sini? Mencoba menipu orang lagi? Urus dirimu sendiri. Kakek, aku bukan penipu. Kakek, aku benar-benar bukan penipu. Mengapa tak ada yang percaya padaku? Mengapa tak ada membantu menyelamatkan ibuku? Bagaimana gadis ini punya tanda lahir berbentuk bunga seperti itu? Ini tanda lahirnya. Tepat di tempat ini. Ini identik dengan yang ada di tubuh Ethan. Aku tahu saat pertama melihatnya. Dia sangat mirip Ethan. Dia pasti anak Ethan. Kakek, aku bukan pembohong. Sumpah. Cepat bangun, sayang. Tidak apa. Sayang, jangan menangis. Aku akan segera suruh orang selamatkan. Pergi panggil orang sekarang. Baik, Tuan. Cari dia cepat. Kakek, belum ketemu ibuku? Chloe, jangan khawatir. Sungai ini luas. Mencari orang yang jatuh tidak semudah itu. Tapi dia sudah lama di sana. Dia akan baik-baik saja? Quechua, dokter yang tidak sadar, sudah dikirim ke rumah sakit. Kami juga mengatur tim selam profesional. Miracle mencari ibai keki ke bawah, tapi tidak menemukan apapun. Perairan ini arusnya deras. Dia mungkin terseret ke hilir. Sekarang hujan deras di luar. Mungkin kalian sebaiknya pulang dulu. Saya akan atur staf untuk terus mencari di bagian sungai terdekat. Baiklah, kalian terus cari. Cepat. Baik, Tuan. Baiklah. Chloe, dengar itu. Di area sungai ini, kami tidak bisa menemukan jejak ibumu. Arusnya mungkin membawa ibumu ke tempat lain. Kamu basah kuyup sekarang. Besa kuyap.
kenapa tidak pulang dulu sama kakek? Setelah tim pencari menemukan ibumu, dan dia ditemukan, kami akan segera diberitahu. Aku mau menunggu ibu di sini. Chloe, ibumu tidak di sini. Kakek sudah mengatur banyak orang untuk mencarinya di sepanjang sungai. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah pulang dan menunggu kabarnya. Ayo, jadi anak baik. Pulanglah bersama kakek dulu. Tuan Gu, kami sudah mengetahui bahwa mobil Nona Vance ditemukan di danau setelah dia keluar. Cepat nyetir. Beck, Tuan. Tuan Gu, kami menemukan noda darah di tanah, tapi masih belum ada tanda keberadaan Nora dan Nona Chloe. Tuan Gu, kami telah menyetap dan memeriksa semua jalan. Kami belum menemukan seorang wanita bernama Nora dan anak. Namun, kami mengetahui bahwa orang yang dibawa bersama mereka, Dr. Ellis, telah dirawat. Terus cari. Baik, Tuan. Kevin, ayo kita ke rumah sakit. Dr. Ellis dibawa pergi. Manquin diatahu que Mana n'aura dibawa. Ayo pergi. Baik, Tuan. Ibu, saat Ethan dan aku bertunangan, apakah ini akan terlihat bagus padaku? Putriku sangat cantik. Tentu saja apapun terlihat bagus padaku. Tapi berlian putih ini terlalu biasa saja. Kau akan segera menjadi Nyonya Grabku. Mengenakan sesuatu yang polos tidak akan cocok. Tolong. Nyonya? Bawakan aku berlian merah, terbesar dan termahal di tokomu. Tentu saja. Ibu, ini hanya pertunangan. Bukankah ini terlalu mewah? Kakek, aku tidak mau berbelanja. Aku ingin mencari ibu. Banyak orang sudah keluar mencari ibumu. Kau besok kriap sekarang, dan belum makan. Lebih baik ganti baju dulu. Setelah kenyang makan, kau akan punya tenaga untuk kembali dan menunggu kabar ibumu, kan? Kalau tidak, saat ibumu ditemukan dan kau sakit, bagaimana kau akan merawatnya? Kalau begitu, bolehkah kami melihat-lihat sebentar? Tentu saja boleh. Beritahu mereka, putri dari keluarga Gu ingin berbelanja. Kosongkan semua konter segera. Baik, Tuan. Ketua sedang membawa nona muda berbelanja. Kosongkan semua konter segera. Kau perlu berpikir jangka panjang. Kau akan menikah dengan keluarga Gu. Apa arti berlian puluhan karat? Bajema? Ini hanyalah sebuah perhiasan yang bisa dimainkan sesuka hati. Itu saja. Aku sudah mengurus wanita jalang itu dan putrinya. Tuan Gu Tua sangat menginginkan seorang anak. Tak lama lagi, aku akan menikah dengan keluarga Gu. Permisai, Nona Vance. Kami baru saja diberitahu bahwa mal tutup hari ini. Kami tidak menerima tamu lagi. Jadi permata yang kau lihat tidak bisa dicoba hari ini. APA. Kau tahu siapa aku? Aku tunangan tuan, bos masa depanmu. Siapa yang memberimu keberanian menggeserku? Kakek, itu wanita jahat itu. Dialah yang ingin membuang ibu dan ke sungai untuk menenggelamkan kami. Omong kosong, mari kita lihat siapa yang berani menyakiti cucu kesayanganku. Buka matamu dan lihat baik-baik. Putriku. Ada APA. Chloe, wanita jahat yang kau sebutkan. Aku tidak melihatnya. Aneh sekali. Aku baru saja melihatnya. Apakah kau begitu lapar sampai kau berhalusinasi? Chloe pasti salah lihat, kan? Tidak apa-apa. Ada kakek untuk melindungi. Tak ada yang berani menindasmu. Ayo, kakek akan membawamu makan. Kenapa kau menyuratku keluar dengan Jelisa? Untuk APA, kau akan segera jadi Nyonya Gu. Pelayan tadi berani sekali tidak sopan padamu. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Ibu, aku baru saja melihat si brengsek kecil itu. Dia ternyata bersama ketua Gu. APA, bukankah kau bilang kau sudah menyingkirkannya? Aku mendorong si sialan itu ke sungai. Tapi saat aku hendak berurusan dengan si brengsek kecil, mobil keluarga Gu datang. Aku takut terlihat, jadi aku harus pergi. Ibu, aku baru saja mendengar si brengsek kecil itu. Dia berada tepat di samping ketua, memanggilnya kakek. Apa yang harus kita lakukan? Jika dia memberitahu Ethan, mengingat Ethan sangat menghargai wanita itu, dia akan mencabik-cabikku.
Hanya satu anak yang mereka temukan kan? Lihat dirimu, panik begitu, benar-benar kacau. Apa kau benar-benar percaya Yukipan anak Kessel? Jika kau menyangkal semuanya, apakah keluarga Gu akan benar-benar membuat masalah untukmu hanya karena seorang anak? Tapi bagaimana jika wanita itu juga kembali dengan kepribadian Ethan? Kau masih takut tak bisa menikah dengan keluarga Gu? Bagaimana bisa begitu? Gadis tak sabaran kau jadi putriku? Bukankah kau bilang kau mendorongnya saat itu? Apakah dia akan kembali atau tidak? Masih belum pasti. Bahkan jika dia kembali, bagaimana kepanikanmu? Akan menyelesaikan apapun? Bukankah kau bilang dia sakit dan perlu operasi? Siapa yang bisa menjamin bahwa operasi itu akan berhasil sempurna selama dia tidak bangun? Kau masih takut tak bisa menikah dengan keluarga Gu? Tapi mengingat Ethan sangat menghargai wanita itu, begitu dia masuk ke rumah keluarga Gu, maka kita takkan punya kesempatan untuk mendekati. Kita tak bisa mendekat, tapi pasti seseorang dari keluarga Gu bisa. Ibu, kau sudah menyusup ke keluarga Gu. Hello? Dr. Vance, makalah yang Anda sajikan di konferensi medis internasional baru saja memenangkan penghargaan riset level S. Rumah sakit telah mengonfirmasi bahwa Anda akan dipromosikan sebelum akhir bulan ini. Pada saat itu, Anda akan menjadi yang termuda direktur rumah sakit di negara bagian ini. Astaga, kenapa ada seorang wanita terbaring di tepi sungai di tempat yang tak dikenal? Ayo kita lihat. Baiklah. Dr. Vance, wanita ini basah kuyup dan tampak tak sadarkan diri. Haruskah kita panggil polisi? Dia demam tinggi dan kejang-kejang, nyawanya terancam. Dia tak bisa menunggu. Aku akan kembali, bawa dia ke rumah sakit dulu. Cantina. Bungkus semua ini. Kemasi semua mainan dan kirimkan ke keluarga Gu. Siap, Tuan. Siap. Tunggu dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kakek tidak akan merebutnya dari ini semua untuk Chloe, tahu. Kakek, bisakah aku kemasi ini nanti? Kenapa kamu mau mengemasnya? Karena ibu belum makan daging selama 2 bulan. Aku ingin membawakan untuknya makan. APA. 2 bulan tanpa daging? Hidup seperti apa yang kamu dan ibumu jalani selama bertahun-tahun ini semua salah Ethan. Bajingan tak bertanggung jawab itu. Panggil Ethan segera. Katakan pada bocah itu untuk datang ke sini segera. Siap, Tuan. Pak Gu, perawatnya bilang, Dr. Ellis mengalami trauma kepala parah dan mungkin tidak akan bangun dalam waktu dekat. Tahan semua informasi dan biarkan dia pulih di sini. Awazi Isabella. Jangan sampai mereka tak. Saya khawatir. Nora disembunyikan oleh mereka. Mereka bisa menyakiti Nora. Baik, Tuan. Ada kabar dari luar? Kami sudah mencari di semua rumah sakit, tapi masih belum menemukan jejak apapun dari Nora atau Nona Chloe. Para pengawal berkata, mereka menemukan tanda-tanda terjatuh dan upaya penyelamatan. Mereka menduga Nora dan Chloe mungkin juga jatuh ke air. Tapi saya sudah mengatur tim selam untuk mencari. Tidak. Saya akan melihatnya sendiri. Pasien wanita yang jatuh ke air dalam kondisi kritis. Dr. Vance sudah mengatur operasinya. Cepat, siapkan dia untuk operasi. Seorang pasien wanita yang jatuh ke air. Tempat di mana Nora mengalami kecelakaan tidak jauh dari sini. Saya sudah meminta orang mencari di luar. Begitu lama dan mereka tidak menemukannya. Mungkinkah dia juga jatuh ke air dan dibawa ke sini? Pak Gu, Ketua Gu berkata, ada masalah yang sangat mendesak dan Anda harus segera pergi. Yang disebut, masalah yang sangat mendesak, darinya. Agnala Agar Seyaperji Konkombuta. Bukan? Tidakkah kamu lihat saya punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang? Kalau begitu saya akan bilang padanya, Anda sibuk dan tidak bisa diganggu. Jika kau pikir apa yang kau lakukan kini lebih penting daripada bertemu putramu, maka silakan sibuk saja. Ayah, apa katamu? Chloe,
ayahmu itu brengsek. Dia tak pernah peduli padamu bertahun-tahun. Hanya kakek yang baik padamu. Jadi siapa yang kau suka? Kakek kan, bukan ayahmu, mengerti? Kakek, apa itu brengsek? Ayah. Ini Chloé. Ini suara putriku Chloe. Mereka di mana? Bawa aku ke sana cepat. Baik Tuan. Chloe. Chloe. Chloe, ini semua salah ayah. Ayah datang terlambat. Tapi Tuan, bukankah kau bukan ayahku? Salah ayah tak bisa melihat dan tak mengenalimu. Lihat, ayah bahkan punya foto dengan ibu. Ini benar-benar ibuku. Kalau begitu Tuan, apakah kau benar ayahku? Benar sekali. Ini semua salah ayah, karena tak segera mengenal kalian. Ayah nakal. Seumur hidupku, aku pasti akan menebusnya. Ayah, bagaimana kau temukan Chloe? Nora di mana? Ibuku jatuh ke sungai. Kakek mengirim orang mencari, tapi mereka tak menemukannya lah. Apa? Tuan Gu, kenapa berdiri di sana? Caridia Segera. Tawarkan hadiah $1 juta. Meski harus membolak-balik Riverton, kau harus temukan Nora untukku. Pergi cepat. Baik Tuan. Dr. Vance. Biaya operasi pasien ini jumlahnya tidak sedikit. Anda baru saja menanggungnya untuknya dan bahkan melakukan operasinya sendiri. Belum lagi, biaya operasi Anda saja sudah bisa menutupi seluruh biaya operasi. Menurut saya, kita harus menghubungi polisi, mencari keluarganya, dan minta mereka mengganti biaya operasi. Tidak perlu. Kondisinya, bukan baru sehari 2 hari ini. Jika dia punya biaya untuk pengobatan, tidak akan tertunda selama ini. Soal biaya medis, lupakan saja. Yang lebih saya khawatirkan sekarang adalah apakah demam tinggi berkepanjangan akan menyebabkan kerusakan otak atau komplikasi lainnya. Oh, dan pastikan Anda bilang perawat untuk merawatnya dengan baik. Anda sangat baik, ada terlalu sedikit orang sepertimu sekarang. Ayo pergi. Wanita itu jatuh ke sungai dan menghilang. Jangan terlalu cepat merayakan. Tuanku mengadakan jamuan besar keluarga untuk anak haram itu lusa, mengingat penerimaan keluarga gu padanya. Jika kita tak singkirkan anak haram ini, dia akan jadi masalah cepat atau lambat. Hanya sirang anak haram. Aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya. Ibu, bukankah kau bilang, Leo akan kembali malam ini? Hari itu di rumah sakit, aku memakai dia untuk meyakinkan Vivian, agar Ethan sibuk. Di jamuan keluarga besar, aku masih akan membutuhkannya untuk menghibur Vivian. Kalau tidak, Vivian tidak akan mau membantu saya lagi. Pencapaian kakakmu di bidang kedokteran hebat untuk usianya. Prospek masa depannya tak terbatas. Jangan punya pikiran licik tentangnya. Satu-satunya yang layak bagi putraku harus kaya dan berkuasa. Dan putri tunggal, Vivian, dia hanya putri cabang keluarga rendahan. Bagaimana bisa dia menikah dengan keluarga Vanceku? Aku tahu. Aku hanya bilang aku butuh dia menghiburnya, bukan benar-benar menikahi Vivian. Aku akan meneleponnya dan tanya apa yang dilakukannya. APA, Anda sendiri yang melakukan pemeriksaan pasca operasi untuk pasien? Kamu adalah pewaris. Grup Vance, pasien jenis apa membutuhkan pemeriksaan pribadimu? Bukan pasien wanita, kan? Fire Kuberito, ibu sudah bilang, kau seharusnya menikah dengan putri dari keluarga terpandang. Sama sekali tidak mungkin, kau boleh berkencan sendiri. Kak, apa yang kau pikirkan? Baik wanita atau bukan? Aku memegang teguh etika profesi paling dasar. Aku melakukan operasinya, jadi aku perlu memeriksanya sendiri. Mengenai perjodohan yang kau sebutkan, aku tidak tertarik. Dan kau bilang tidak tertarik padanya? Sepanjang hidupmu, kau tak pernah membantahku seperti itu. Tunggu saja, aku ke rumah sakit sekarang juga. Aku ingin melihat, seperti apa wanita itu. Isabella, jangan ke sini. Bagiku, dia benar-benar hanya pasien biasa. Isabella. Ibu, peluk aku erat. Chloe. Kevin, siapkan mobil ke rumah sakit. Chloe. Nona Vance, wanita yang dioperasi ke kaki semalam. Siapa namanya? Dan di kamar mana dia?
Wanita itu masih tak sadarkan diri. Dia tidak punya identitas apapun. Aku juga tidak tahu namanya. Dokter Vance yang mengatur agar dia di kamar itu. Isabella, sudah kubilang jangan datang. Kenapa kau masih di sini? Senaknya masuk ke kamarnya. Tanpa bicara, pasiennya baru saja operasi dan perlu istirahat. Istirahat atau tidak, apa bedanya? Kurasa kau jelas merasa bersalah, takut aku pulang dan bilang ibu. Hari ini, aku akan lihat wanita macam apa yang ada di sini. Minainker. Isabella, kondisi pasien ini sangat istimewa, sangat membantu untuk laporan risetku. Aku begadang 5 jam kemari. Hanya untuk selesaikan operasi. Aku berharap dia pulih dengan baik dan mencatat kemajuannya. Bisakah kau tidak membuatku repot? Apa kau bicara jujur? Tentu saja. Baiklah, aku datang menemuimu hari ini tentang jamuan kehormatan keluarga. Ayo kita bicara di kantormu. Ibu, aku mau ibu. Ibu, kau sudah bekerja keras. Chloe-ku sangat baik. Chloe, panjatkan harapanmu. Selamat ulang tahun, Chloe. Chloe. Chloe, di mana kau? Chloe. Chloe. Apa kau melihat Chloe? Apa kau melihat Chloe? Chloe? Siapa Chloe? Kau Hila. APA, kamu akan menggunakan obat baru untuk menyakiti seseorang, tidak? Selama anak itu hilang, adikmu bisa tenang dan menikah dengan keluarga Gu. Kamu saudaraku sendiri. Jika kamu tidak membantuku, apakah aku harus minta bantuan orang lain? Sudah kubilang, saya kembangkan obat baru untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan penyakit. Bukan untuk menselakai orang. Kamu harus buang ide ini sekarang juga, atau saya harus mengadili keluarga saya sendiri. Aku hanya bicara. Kenapa kamu begitu jelisa? Tidak bisakah aku bilang aku tak mau lagi? Isabella, keluarga gu bukan keluarga biasa. Jangan gegabah. Jika tidak, jika kamu membuat keluarga gu marah, seluruh keluarga Vance akan terseret karenamu. Aku tahu, aku tahu. APA, dia hilang? Baiklah, aku segera ke sana. Isabella, ada masalah dengan pasienku. Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Sebaiknya kamu pulang dulu. Baiklah, baiklah, aku pergi. Aku tidak akan membuatmu kesulitan. Pagpeo kuku seeger. Apakah kamu melihat Chloe? Makanlah. Bakpao kukus segar dan besar. Nona cantik, apakah Anda lapar? Mau satu? Baiklah, nanti saya ambil. 2.000. Saya tidak punya uang. Tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, kenapa mengganggu lapaku? Membawa sial? Pergi sana, pergi sana, pergi sana. Pengemis kumuh, jangan merusak bisnisku. CEO Grup Gu mencari istrinya, siapapun yang memberi petunjuk. Akan menerima hadiah $1 juta. Bukannya kamu lagi kerja? Sedang apa kamu? Pas, wanita ini sudah duduk di sini sepanjang pagi. Dia mencari anaknya. Dia terlihat menyedihkan. Kamu punya waktu mengurusi orang lain, pikirkan biaya kuliahmu sendiri. Apa sudah dibayar? Jika kamu tidak bekerja dengan benar, gajimu akan kupotong. Saya akan segera mengerjakannya. Segera. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Anakmu tidak ada di sini. Bos kami pemarah. Jika kamu tinggal lebih lama di sini, dia bisa jadi kasar.
CEO Gu Group sedang mencari istrinya. Siapapun yang memberi informasi akan menerima hadiah $1 juta. Ya ampun, andai saja aku bisa menemukan istri CEO Gu Group, itu akan luar biasa. Uang hadiah itu. Kakapantak santai separuh hidupku. Kenapa aku masih kerja shift pagi sialan ini? Melelahkan dan bayarannya sedikit. Pagi-pagi sekali, pengemis kumuh ini membawa sial. Tuanku, perawat bilang demamnya reda setelah disuntik, jadi tidak ada yang serius. Haruskah kita membawa Nona Chloe pulang sekarang? Baiklah. Ethan, apa yang kamu lakukan di sini? Diam. Tidak lihatkah kau anakku sedang tidur? Ethan, Putrimer, ibuku cerita padaku. Dia bilang bagus kau punya anak. Dengan begitu, saat aku menikahimu, Paman Arthur tidak akan mendesak kita punya anak. Dengan begini, kita akan punya lebih banyak waktu hanya untuk kita berdua. Kapan aku bilang akan menikahimu? TAPI, tapi Paman Arthur sudah setuju dengan pernikahan kita. Cari saja siapa yang setuju. Kalau kau mau jadi istri kedua ayahku, aku tidak keberatan. Ethan, apakah kau membatalkan pertunangan kita karena Putrimer? Ethan, tidak apa-apa walau punya anak. Aku akan jadi ibu tiri yang baik. Aku akan merawat putrimu bersama. Kevin, Ya, Tuan. parfumnya terlalu kuat. Mengerti. Ethan, Nona Vance. Permisi, Nona Chloe sedang tidur. Anda terlalu berisik. bolehkah saya masuk dan naik lift? Parfum Anda terlalu kuat. Bisa mengganggu Nona Chloe. Anda, minggir dari jalanku. Nona, tolong tenangkan diri. Dasar bocah sialan. Aku sudah menduganya. Kau akan jadi rintangan terbesar bagiku masuk keluarga Gu. Sepertinya bajingan kecil ini harus disingkirkan. Ayah, kita di mana? Chloé de Mam. Ayah baru saja membawamu pulang setelah disuntik. Camus Lapart. Mau makan apa? Chloe mau roti kukus dan susu kedelai. Karena setiap kali sebelumnya, saat Chloe demam, ibu selalu membelikan Chloe roti kukus daging. Rôti cucu d'aging. Kevin, ada toko roti kukus di dekat sini? Toko roti kukus. Ada satu di depan sana. Bagaimana jika aku parkir mobil di luar saja? Ayah, apakah pria-pria itu masih belum menemukan ibu? Chloe, jangan khawatir. Ayah. Akan segera menemukan ibu. Hei, lihat, bukankah itu Tuan Gu, CEO Grabku, kaya sekali, dan dia makan roti di sini juga. Orang kaya tetaplah manusia, memangnya mereka tak bisa makan roti? Tapi, apa kau dengar? Anak yang Tuan Gu gendong adalah putri yang lama hilang. Sebelum ditemukan, ia adalah pengemis kecil kotor yang memungut sampah di mana-mana. Sekarang, segalanya berbeda. Neza Penjamis Kessel ITU telah berubah. Kisah sukses dari nol. Omong kosong apa ini? Nona Chloe dari keluarga Gu bukan orang yang bisa digosipkan. Makan saja kalau bisa. Kalau tidak, aku tidak keberatan mentraktir sesuatu yang lain. Tuan Gu, Anda ingin makan APA? Chloe, kamu mau makan apa? Ayah, aku hanya perlu roti dan susu kedelai.
Ibu selalu mengajarkan Chloe sejak kecil untuk tidak menyanyiakan makanan. Baiklah, tunggu sebentar. Kalian berdua, pesanan Anda segera saya bawa. Chloe, Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang pergi. Apa kau telah mau dipukul? futureku. Maksudmu putrimu? Itu putri tuanku. Kau pikir kau siapa? Membandingkan putri dengan tuanku? Kubilang sekali lagi, pergi dari sini. Ayah, pria jahat itu kasar Chloé, j'engage ta cuite. Sudah kubilang pergi. Apa kau telah? Sudah kubilang, pengemis kotor. Apa kau harus dipukul? Baru mengerti? Béranti. Abayang Colacucan. Apa yang kamu lakukan? Tuanku, pengemis gila ini, sudah di sini. Dia mengambil barang, dan tak membayar. Begitu dia melihat anak itu, dia mengaku itu miliknya. Saya takut dia melukai Nona Chloe, jadi saya memberinya pelajaran. Mencari anak? Ya. Angkat wajahmu, biar kulihat. Jangan pukul saya. Minum air. Lihat dirimu, setiap kali selesai main bola, kuku-kukumu penuh tanah. Aku memperingatkanmu, mulai sekarang, saat cuci tangan, pastikan kukumu benar-benar bersih. Aku tahu, aku tahu. Istriku punya OCD dan terobsesi bersih. Aku pasti akan mencucinya dengan baik. Kamu memanggilku apa? Kita belum menikah. Apa yang kupikirkan, dia sangat kotor. Bagaimana maintient Nora? Nora selalu sangat bersih. Lupakan saja. Kalau kau mau beri pelajaran, aku tidak peduli. Tapi jika kau menakuti putriku, toko sampahmu itu akan kututup. Maaf, tuanku. Maaf, saya tidak berpikir panjang. Saya tidak akan menyakitinya. Saya akan bawa idiot ini pergi. Hei, dasar bodoh. Ini, ambil roti ini. Sekarang pergi dari sini. Tidak, aku mau anakku. Mari kita lihat cara kau mengganggu. Chloe, Ayah, bawa uang. Huang. Sudah kubawa. Nona Chloe, ada lagi yang mau dibeli? Ayah, Tuan. Dengan uang ini, bolehkah aku beli apa saja? Tentu saja, boleh beli apa saja. Chloe, mau kemana? Ayah, menurutku, tante itu kasihan sekali mengingatkanku saat ibu koma. Dan aku harus memulung sendiri hanya untuk beli tepung bikin makanan. Jadi, aku ingin memberinya uang. Boleh memberinya uang, tapi jangan mendekatinya. Wanita itu tidak waras. Ayah takut dia melukaimu. Benar, di masyarakat ini ada macam-macam orang. Kamu tidak boleh mendekati orang asing sendirian. Paham? Tuanku, bawa Nona Chloe ke mobil dulu. Aku akan memberinya uang. Baiklah. Ay Greco. Nona Shen, Kevin, ada apa? Tuan Kevin, tadi kau bilang dia siapa? Tidak, itu tidak benar. Ethan baru saja bertemu langsung dengan wanita ini. Kalau itu Nora. Mungkin Ethan tak mengenali istrinya sendiri? Tidak apa. Aku salah lihat. Ayo pergi. Ya, Pak. Chloe, Chloe, Chloe. Apa kau? Pergi sana. Ada yang lihat putri saya? Enyala. Chloe, aku harus cari putriku.
Jana. Besok hotel mengadakan banquet penghargaan untuk grup staf dapur. Sedang kurang orang. Kau ada waktu besok? Ya, aku ada waktu. Jangan lupa, datang siang nanti. Oh ya, meski sudah ada kau, masih kurang 1 orang. Coba cari teman sekolah yang bisa dibawa. Untuk logistik, bayarannya $100 per hari, plus bonus $20 untukmu, sebagai fee pencarian. Oak, aku akan coba cari orang untuk bantu besok. Yes. Gaji $500 dari toko roti, ditambah kerja sambilan besok, uang semester depan sudah cukup. Tidak. Aku harus cepat istirahat. Besok harus kerja maksimal. Bu, kenapa masih di sini? Aku harus cari putriku. Astaga Bu, tidak mungkin cari anak di tengah jalan seperti ini. Sebelum temukan putri, kau bisa mati kelaparan. Cari kerja dulu, untuk penuhi kebutuhan dasar. Kerja. Benar. Bekerja dulu, dapat uang, makan, baru cari anakmu. Sebenarnya, Nyonya Fang, butuh 1 orang lagi untuk besok. Maukah mencari uang? Setelah dapat uang dan makan, baru bisa cari putrimu. Cari uang? Ya. Cari anak. Baiklah, ikut aku pulang dulu. Besok kita cari uang bersama. Ayo. Nona Fang, saya bawa seseorang. Ayo, sapa Nona Fang. Temanmu yang ini, dia kelihatan sedikit konyol. Nona Fang. Dia bukan teman sekolahku. Saya bertemu dengannya. Kemarin, putrinya hilang. Dia sudah mencari anaknya. Dia bahkan tak punya uang untuk makan. Dia butuh kesempatan ini untuk cari uang. Tapi jangan khawatir, saya mengujinya kemarin. Dia baik-baik saja untuk bersih-bersih. Hari ini, semua tamu adalah Kalangan Elite Teratas Riverton City. Kalian berdua hanya di toilet, dan bersihkan dengan teliti. Jangan keluar dan ganggu tamu terhormat, atau membuatku repot. Baiklah, tidak masalah, Nona Fang, saya janji. Saya akan menahannya di belakang. Dan pastikan dia tidak keluar. Oh Dan, kenakan masker kalian. Chloe. Chloe. Hey. Ayah, aku dengar suara ibu. Oh Nyonya. Nyonya. Mengapa Anda berlarian? Anda baik-baik saja tadi. Ada apa lagi dengan Anda? Saya melihat putri saya. Oh Nyonya, jangan khawatir putri Anda dulu. Jika Anda terus bertingkah begini, Anda takkan bertemu putri Anda. Nona Fang akan minta keamanan, mengusir kita berdua. Lalu apa yang harus kulakukan? Baiklah, mari. Mari selesaikan kerja dulu. Kalau tamu sudah lebih sedikit, aku temani cari putri. Baik, ayo, pakai masker. Chloé, yakin Kodangar. Suara ibu? Aku yakin itu pasti suara ibu. Kevin, segera segel hotel ini. Mulai cari segera. Siap, Pak. Chloe, kau masuk duluan dengan kakek. Aya akan cari ibu. Ai Greco. Ya ampun. Cucuku sangat sopan. Nanti jika ayah bawa ibu pulang, kakek akan adakan pernikahan besar. Untuk mereka, bagaimana? Chloe paling sayang kakek. Oh, astaga, kukuku tersayang. Panggilan kakek itu membuat hatiku luluh. Ayo, kita masuk. Agar semua orang penting di kota Riverton mengenal wajahmu. Kecuaku, apakah ini putri kecil yang baru kau bawa? Dia benar-benar terlihat seperti diukir dari cetakan yang sama dengan Ethan. Kudengar Anda cukup cemas soal pernikahan Ethan dan keturunannya bertahun-tahun. Kukira Ethan akan begitu tenang. Ternyata buat kejutan besar, membawakan Anda cucu sebesar ini. Kecuaku pasti lega sekarang.
Pasien wanita itu belum ditemukan juga? Para perawat sudah mencari seluruh rumah sakit, dari atas ke bawah, tapi tidak menemukannya. Dr. Vance, tidakkah kau pikir dia tahu operasi itu sangat mahal dan kabur begitu bangun? Tak perlu berpura sangka. Tapi jika orang lain, siapapun itu, setelah kau selamatkan dan bahkan biayai operasinya, setidaknya datang ucap terima kasih. Oh, benar. Aku hampir lupa hal penting. Nyonya Vance coba hubungi Anda, tapi tidak tersambung, jadi dia kirim pesan dan spesifik bilang padaku, cucu ketua ada jamuan hari ini dan jangan lupa hadir. Bilang padanya aku sibuk. Baik, aku akan hubungi Nyonya Vance. Apakah kau ambil obat khusus? Cilesi saya? Tidak. Selama jalan kecil itu enyah, aku bisa tenang dan menikah dengan keluargaku. Cepat, siapkan mobil segera ke jamuan. Campurkan ini ke minumannya. Biut Jalong Kessel ITU minum. Nyonya Watson. Pesta ini ramai dan sibuk. Aku dan Ethan akan bersosialisasi sebentar. Tolong jaga Chloe baik-baik. Jangan khawatir tuan, aku takkan pernah meninggalkan sisi Nona Chloe. Bagus. Nona Vance, jika Ethan dan ketua tahu, aku, habislah aku. Ada apa, kau mundur? Kudengar dari ibuku bahwa, Putramer, berutang banyak di tempat judi kan? Jika pembiusan ketahuan, paling banter, kau akan dipendera beberapa tahun lalu keluar. Tapi jika putra tak bisa bayar utang bulan ini, orang-orang itu mengancam akan memotong tangannya dan masa depannya. Mereka akan membuatnya cacat dan tak berguna seumur hidup. Aku. Konon cinta ibu itu tanpa pamrih, tapi kelihatannya kau tak begitu mencintai putra. Bukan aku tak mau. Hanya saja Ethan dan ketua Gu memanjakan Nona Chloe seperti putri kesayangan. Dia tak mau makan apapun dari luar. Kalau begitu, tak bisakah kau cari cara untuk mengelabuinya agar mau minum? Aku akan berusaha sebaik mungkin. Chloe. Andai saja dulu, kau dan ibumu yang jalang, terjatuh bersama. Semua ini takkan terjadi. Karena kau bersikeras menghalangi, jangan salahkan aku menyingkirkan. Siapa di sana? Berhenti di situ. Kamu? Lepaskan aku. Aku harus menemukan orang itu. Jangan berani menyakiti Chloe. Mau cari Chloe? Baiklah, ikut denganku. Ayo pergi. Masuklah. Kalau aku masuk, kau akan lepaskan Chloe? Tentu saja. Aku tak bisa percaya padamu. Aku akan cari Chloe sendiri. Hentikan dia. Wanita sialan ini, dia sudah gila, tapi bikin repot saja. Lepaskan aku. Aku akan mencari Chloe sendiri. Nyonya Watson. Katanya mau antar aku ke mama. Di mana dia? Nona Chloe, mohon tunggu sebentar. Ibumu akan segera datang. Tuan Gu menyuruhku memberi obat demam ini. Minumlah ini dulu.
Nona Chloe. Ini jimat keberuntungan ibu. Dulu aku dan dia mendapatkannya. Dia selalu menyimpannya. Kenapa dia menjatuhkannya di sini dan tidak datang sendiri? Mungkin ibumu tak sengaja menjatuhkannya. Hotel ini, pengawal keluarga Gu ada di mana-mana. Ibumu tidak akan dalam bahaya. Sekarang, minum obat ini dulu. Tapi, Nona Chloe, kau salah dengar. Ini ruang penyimpanan hotel. Kau tidak bisa masuk begitu saja. Lepaskan aku. itu suara ibu. Ibu. Dasar wanita jahat. Lepaskan ibu. Ibu. Tolong buka mata. Ibu. Ibu. Aku akhirnya menemukan ibu. Ibu. Nyonya Watson. Ibuku berdarah. Cepat. Panggil ayah ke sini. Nyonya Watson. Apa yang kamu lihat? Cepat, tahan dia. Apa kita menunggu keributan? Untuk menarik lebih banyak orang? Tahan dia. Nyonya Watson, mengapa Anda melindungi wanita jahat ini? Nona Chloe, maaf. Lepaskan Jika ayah dan kakek tahu, mereka tidak akan mengampuni. Sudahkah kau beri dia obat? Belum. Dia baru saja melihat milik Nor Yang Hailong di pintu. Sampah tak berguna. Di mana obatnya? Ada di cangkir ini. Tahan dia. Buka mulutmu. Aku tidak mau minum. Buka. Jika kau tidak kooperatif, akan kubunuh ibumu sekarang. Ibu. Chloe. Chloe lari. Nyonya Vance. Katanya putra Anda kali ini pergi ke luar negeri dan dapat penghargaan internasional di simposium itu? Benarkah? Itu cuma penghargaan akademik. Biasa saja. Sekedar info, selama S3 putraku, penghargaan dari institutnya saja, sudah puluhan, hampir 100. Rumahku sudah penuh, tidak muat lagi. Pilihan. Itu penghargaan resmi institut. Nyonya Vance, Anda sangat beruntung. Putra Anda sukses. Putri Anda juga. Desayang, Chairman Gu. Kurasa keluarga Vance akan segera menjadi keluarga elit di Riverton setelah keluarga berpengaruh baru. Nanti Nyonya Vance. Jangan lupa bantu kami. Nyonya Shen, Anda terlalu baik daripada membantu. Lihatlah Nyonya Huang. Dulu ada yang menjodohkan untuk Nyonya Huang, tapi ia tak suka putraku. Katanya dia kutubuku, tidak punya masa depan. Nyonya Huang berani bicara begitu. Pasti punya calon menantu yang lebih hebat, ya? Sudah tidak mau lanjut. Putraku datang. Aku turun dulu. Jemput si Sibo. Penghargaan receh saja kok dibanggakan? Apa istimewanya? Lajapila. Isabella yang Manjadan Nakal. Bisa jadi ibu tiri yang baik? Mimpi kali. Chairman Gu dan Tuan Gu sangat menyayangi wanita yang baru kembali ini. Lihat saja sampai kapan dia sombong. NAK. Akhirnya kau datang. Tadi Nyonya Huang meremehkan keluarga Fan. Kini, adikmu akan menikah dengan keluarga elit dan kau dapat penghargaan prestisius. Aku bisa bangga. Ibu, Isabella di mana? Dia tadi bersamaku. Ada APA. Telepon Isabella sekarang juga. Suruh dia berhenti saja. Jika tidak, jika Chloe minum obat itu, akan terlambat. Kamu bicara apa? Obat apa? Isabella mengkiri. Obat yang baru dikembangkan dari kantorku. Obat itu untuk pasien koma. Masih dalam tahap riset. Anak-anak dilarang menggunakannya. Dia meminum seluruh botol. Itu dosis mematikan. Jika itu terjadi, lupakan dia menikahi keluarga Gu. Seluruh keluarga kita akan membayar harganya. APA. Gadis terkutuk itu. Aku sudah bilang padanya, untuk menutupi jejaknya. Begitu dia menikah dengan keluarga Gu, apa yang tidak bisa dia capai? Kenapa harus di saat genting ini? Gadis terkutuk itu. Dia akan menghancurkan keluarga Vance. Tidak. Aku harus meneleponnya. Apa yang harus kita lakukan? Dia tidak menjawab. Bagaimana jika dia tidak menjawab? Carry dia. Biar saya lihat itu. Bukankah itu Nona Isabella? Orang yang mencekik Nona Vance. Tidak mungkin. Di mana penjaga hotel? Apa mereka semua sudah mati? Seseorang melakukan kejahatan di hotel ini, dan kalian semua buta. Tuanku.
Orang-orang kita. Semua sedang mencari Nora, kan? Di mana ruangan di video itu? Ruang penyimpanan lantai 3. Ayo pergi. Mama, Jika kamu berani keluar dari pintu itu, aku akan membunuhnya. aku tidak akan lari. Chloe tidak akan lari. Tolong, lepaskan ibu. Chloe lari. Mama, Chloe tidak akan pergi. Chloe tidak bisa diam saja melihat mereka menyakitimu. Minumlah. Aku akan meminumnya. Aku akan meminumnya. Tolong, jangan sakiti ibu. Minum. Aku akan meminumnya sekarang. Mama. Leo. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Leo, cepat bawa ibu gadis ini ke garasi untukku. Dia berani memukulku. Setelah perjamuan, aku pasti akan membunuh jalang itu. Apa yang kamu tunggu? Lepaskan dia sekarang. Kenapa? Akan kuulang lagi. Lepaskan dia. Isabella. Bagaimana kamu mencari mati adalah urusanmu, tapi jangan libatkan ayah dan ibu. Dengar apa kata putraku? Bukankah kamu akan melepaskannya sekarang? Baiklah, aku akan melepaskannya sekarang. Mama, apa kamu baik-baik saja? Chloe, aku akan mengatur seseorang untuk membawa ibumu ke rumah sakit. Kamu dan pengasuh kembali ke aula perjamuannya. Tidak, aku ingin bersama Mama. Aku tidak akan kembali. Kenapa kalian diam saja? Cepat bawa nona muda ke perjamuan. Baik, aku pergi sekarang. Jika dia tidak minum obat ini hari ini, dia tidak akan ke perjamuan. Lepaskan. Tidak mungkin. Kamu saudaraku sendiri. Kenapa kau bantu orang luar? Aku akan memukulmu. Noneku, sebentar lagi ibumu kuantar. Terima kasih, Pak. Kau tidak boleh membawa. Sudah bertahun-tahun aku cinta Ethan. Kenapa jalang ini, yang diam-diam punya anak darinya, bisa menikah dengannya? Sudah kubilang, tak ada yang mengantarnya hari ini. Baiklah, kalau kau tetap mau membawanya, akan kubunuh dia sekarang juga. Mati kau, jalang. Anti-camp. Nora. Ayah, kau akhirnya datang. Ibu baru saja ditusuk perutnya. Aku sangat takut. Dia akan baik-baik saja. Chloe, jangan khawatir. Ayah akan menyelamatkan ibu. Ayah akan membawanya ke RS. Kevin, Siap, Tuan. siapkan mobilnya. Cepat, ke rumah sakit. Siap, Tuan. Untuk keluarga Funch. Dalam satu jam. Seluruh keluarga Funch hancur. Ethan. Ethan. Bukan begitu, Ethan. Bukan seperti yang kau kira. Jika kau berani menyentuh Nora, aku takkan membiarkanmu lolos. Atau seluruh keluarga Funch. Ethan, ini semua ide Isabella sendiri. Tak ada hubungannya dengan keluarga Funch kami. Itu kesalahannya sendiri. Jangan salahkan kami semua. Idiot, apa yang kau bicarakan? Kau yang bilang. Diam kau. Keluarga kami tak punya. Idiot tak punya otak seperti. Idiot, pergi sana. Ethan, mulai sekarang, aku mencoretnya dari keluarga. Benar-benar tak ada urusan dengan keluarga Funch kami. Keluar. Tuanku. Saya tak punya waktu untuk permohonan. Setiap menit kau menunda, akan kutambahkan ketagihan keluarga Funch. Tuanku. Saya tidak memohon. Saya melakukan operasi Nora. Saya paling tahu kondisinya. Jika kau membawanya ke RS terburu-buru, dia akan kehabisan darah sebelum sampai. Maksudmu apa? Sebelum aku naik, asistenku sudah kuberitahu untuk membawa peralatan bedahku. Aku di sini karena ingin mencari tempat terbuka untuk menjahit lukanya dan hentikan pendarahan dulu, lalu membawanya ke RS. Benar, Ethan. Putraku seorang dokter medis. Kemampuan medisnya jelas terlihat. Beri dia kesempatan. Dan juga beri keluarga Funch kami kesempatan menebus kesalahan. Putraku berhati baik sejak kecil. Dia tak berniat menyakiti siapapun. Kumohon, beri dia kesempatan. Jangan lebakan dia. Cari tempat terbuka dulu. Aku akan jahit lukanya dulu. Tuanku, aku harus jahit lukanya sekarang. Tolong minta orangmu menyingkir. Hati seorang penyembuh. Karena aku pribadi menyelamatkan nyawanya. Tidak perlu aku menyakitinya lagi.
Jangan coba akal-akalan padaku. Tuan Gu. Kumohon. Ethan, apa yang terjadi? Kau biarkan Nyonya Vance, di usianya, berlutut di tanah? Viens ta berlutu, Dan Isabella. Dan bahkan seluruh keluarga Vance harus berlutut dan bertobat. Aku tidak bermaksud. Nora yang memukulku duluan. Ya, dialah yang memukul duluan. Lihat. Lihat. Dahiku terluka karenanya. Kau bohong. Kau yang memukul ibuku duluan. Dan kau paksa Chloe minum obat. Dan terakhir kali kau menarik ibu dan mendorong ibu ke sungai. Konyol. Obat apa? Itu bukan obat. Itu air gula. Aku hanya menakuti anak itu. Itu ini. Dan wanita jahat terus memaksaku minum air. Dan Nyonya Watson juga bantu wanita jahat dan terus memaksaku minum air. Tuan Gu, aku tak bermaksud. ITU, itu Nona Vance. Dia mengancam nyawa anakku. Untuk menyuruhku meracuni Nona Chloe. Wanita ini berarti Euler. Tidak seperti itu. Tidak, bukan. Kevin, tes itu. Bagaimana dengan Nona Vance? Apa kita bawa ke polisi negara? Ya. Ethan, Aku ingat. Keluarga Vance punya backingan yang bekerja di departemen. Pantas keluarga Vance melakukan segala kejahatan. Kebetulan, aku punya dokumen ilegal kepala polisi. Berikan dokumen ini ke wakil kepala polisi. Adapun Isabella, serahkan juga dia padanya. Aku yakin dia tahu apa yang harus dilakukan. Ethan, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Sekalipun aku membuat kesalahan, itu karena aku mencintai. Kita tumbuh bersama. Kau tak bisa melihatku hancur begitu. Tidak. Jadi kau mau mati? Tidak semudah itu. Nora wanita yang paling tuzayangi. Aku tak berani menyentuhnya. Beraninya ko. Mati takkan semudah itu. Akan kubua ko berharap mati. Kecuageu, kumohon padamu. Putriku sudah berbuat salah, dan dia sudah ditangani. Kumohon padamu. Kita berteman lintas generasi. Tolong mohon Ethan. Selamatkan keluarga Vance. Tak peduli seberapa besar pengaruhnya. Tak sebesar menantuku. Putrimu berani melukai menantuku. Ethan, walau dia tak berbuat apapun, aku takkan melepaskanmu. Mulai hari ini, siapapun yang bantu keluarga Vance, berarti menentang keluargaku. Kami tak kenal keluarga Vance. Aku juga tak kenal keluarga Vance. Tuan Gu, lukanya sudah dijahit. Ibu, kau sudah sadar. Nora. Bagaimana perasaanmu? Kau. Siapa kau? Kamu tidak agase ya? Ini aku. Ethan Gu. Apa kamu menyalahkanku? Karena pergi tanpa pamit bertahun-tahun, aku mengalami kecelakaan mobil. Aku koma selama 6 bulan. Saat aku bangun, aku langsung ke rumah. Tapi orang tuamu sudah tiada. Dan kamu juga menghilang. Tolong jongan salakan aku. Aku tak bermaksud meninggalkanmu, oh Chloe. Tuan Gu. Dokter Vance dan aku bertemu Nora saat dia koma. Jadi tinggi. Perawatannya tertunda lama sekali. Ingatannya mungkin juga terganggu. Merangsang dia dengan hal biasa. Mungkin membantunya pulih. Mungkin tidak ada cara lain agar dia segera pulih. Keahlian medis Dr. Vance dianggap kelas atas internasional. Dr. Vance bilang, ini cara terbaik, maka tak ada yang bisa kita lakukan. Ada apa, Ethan? Ethan, pernikahan. Ayah. Aku akan menikahi Nora. Apapun keadaannya. Aku akan menikahinya. Sejak Chloe kembali, aku sudah minta orang mempersiapkan pernikahanmu. Aku agak khawatir, jika Nora selamanya begini, kamu mungkin merasa dirugikan. Aku bangga padamu. Kau tak tinggalkan istri yang selalu bersamamu. Tanggung jawab bisa diandalkan. Kalau begitu, pernikahan setengah bulan lagi tetap jalan. Hore! Ayah dan ibu menikah. Benar sekali. Kakek berjanji pada bahwa ibu ayah akan punya pernikahan mewah. Jangan khawatir, kamu dan ibu banyak menderita. Jika dia berani mengecewakan ibumu lagi, kakek akan mengusirnya. Terima kasih, kakek. Chloe paling sayang kakek. Mendengar cucuku bilang begitu, hati kakek meleleh. Ayah, setiap kali ibu mengantar makanan dan kami melewati toko-toko pakaian itu.
Dia selalu berhenti dan melihat gaun-gaun, tapi dia tidak pernah membeli satu untuk dirinya. Lalu ayah akan membelikannya. Ayah akan membelikanmu dan ibu satu gedung penuh. Mau jadi putri kecil? Ayah terbaik. Ayo coba pakai. Lihat itu? Itu Pak Gu, CEO Tegu Group. Dan wanita berbajagan itu. Kelihatannya bodoh. Tidak mungkin, Pak Gu, menikahi orang bodoh? Semua terjadi seperti kata pepatah, orang sederhana selalu beruntung. Jangan bicara soal ibuku begitu. Nona Chloe, kamu pasti salah dengar. Kami tak bicara buruk tentang ibumu. Benar, kami pikir ibumu sangat beruntung. Nora. Momen ini, sejak menjadi impianku. Memberimu lamaran megah, penuh gairah. Nora. Maukah kau menikah denganku? Ibu, cepat berikan tangan ayah, katakan ya padanya. Dengan begini, aku bisa tinggal bersama ayah selamanya. Aku mau. Aku ingin bersamamu. Jadi ini Nyonya Gu, dia sangat cantik. Pantas saja Tuan Gu sangat menyayanginya, bagaikan permata di matanya. Mengapa kau hanya lihat penampilan? Apa kecantikan bisa memberimu makan? Tidakkah kau dengar dia? Putus kontak dengan Tuan Gu bertahan dan menderita berat membesarkan Chloe. Begitulah dia sampai di titik ini. Orang lain pasti sudah menikah lagi karena tekanan hidup. Benar juga, sayang sekali. Nyonya Gu pernah sakit. Kini usia mentalnya 10 tahun. Tunggu sebentar, sebelum pernikahan dimulai. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Menantu perempuan saya, Nora Zhe, meskipun dia bukan darah dagingku, tapi dia melahirkan anak untuk putraku. Membesarkan Chloe sendirian bertahan dan menderita kesulitan besar. Oleh karena itu, di pernikahan hari ini, saya ingin mengumumkan bahwa separuh saham saya di The Gu Group akan diberikan padanya, separuh sisanya, setelah saya tiada. Semuanya akan jatuh ke Chloe. Mulai sekarang, Nora bagiku seperti putriku sendiri. Saya juga tidak mau ada orang bodoh yang berani mengganggunya. Jika saya tahu, nasib mereka akan seperti keluarga Vance. Ayah tak perlu berkata begini. Bersama Ethan, sudah cukup bagiku. Aku sama sekali tak peduli hal ini. Lagipula, dia meninggalkan kami bertahan. Saya percaya sekarang, apapun yang terjadi, dia takkan pernah tinggalkan sisi kami. Dia takkan bayarkan kami ternia lagi. Nora. Ku benar-benar enggak? Ibu, kau ingat semuanya? Bagus sekali. Ya Chloe. Saat ayah melamar, ibu perlahan mulai mengingat. Itu luar biasa, bagus kau mengingatnya. Keluarga Gu kami pasti takkan menyakiti. Apa yang kau tunggu? Lanjutkan pernikahan. Maukah kau menikah dengannya? Saya mau.